Koalisi Ulama laporkan KSAD Dudung Abdurrahman ke Puspomat soal Allah bukan orang Arab. Berdoa saya sesimpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya, benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Dudung entah selaku pribadi, entah selaku Kasat, kita anggap telah melakukan pelanggaran hukum. Karena Tuhan kita bukan orang Arab itu dasarnya dari mana pidananya? Anda sebagai masyarakat Indonesia, legal standing Anda itu di mana? Itu yang jadi pertanyaan saya, legal standing Anda itu di mana? Umat Islam, Anda jangan tersinggung-tersinggung, dikit-dikit tersinggung kayak pentol korek, digesek dikit meledak. Jangan begitu. Anda itu umat Islam harus cerdas. Satu, sebagai umat Islam, kalau Anda orang Islam. Pak Dudung ini, dia bilang itu Tuhan kita bukan orang Arab. Tuhan kita orang Arab, emang apa salahnya? Yang menjadi masalah Bapak itu apa? Kalau kita menghormati negara hukum Indonesia, orang tidak dilihat dari pangkatnya, tetapi dilihat dari fungsinya. Jadi kalau dilihat dari fungsinya, sama seperti di kementerian. Karena dia bukan pejabat sesungguhnya. Dan kasusnya ngeri-ngeri sedap sesungguhnya ya. Yang membuat kita akan serba salah. Karena keakraban sosial kita terkoyak. Konfliknya adalah horizontal. Maka sesungguhnya negara dalam tanda kutip penguasa kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Kini serpihan-serpihan dari kelompok radikal itu berusaha membalas dendam. Mereka berusaha keras melakukan serangan balik. Orang-orang itu memang berasal dari FPI. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai ulama, habaib dan pengacara memang orang asli dari FPI, organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh negara pada akhir tahun 2020. Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama melaporkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat terkait dugaan penghinaan terhadap agama. Pelaporan itu buntut dari pernyataan Dudung soal Allah bukan orang Arab di salah satu siniar di media sosial YouTube beberapa waktu lalu. Pada kenyataannya, Jenderal Dudung melakukan tindakan yang sebaliknya daripada kewajiban-kewajiban tupoksinya sebagai salah satu peran sebagai aparatur abdi pilar ketahanan negara. Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab. Kata Koordinator Koalisi Ulama Damai Hari Lubis dalam keterangan resminya dikutip pada Minggu 30 Januari. Damai menilai hukum seharusnya tetap melekat pada Dudung meski berpangkat jenderal dan menyandang status KSAD. Ia juga mengatakan Dudung seyogyanya memiliki kepribadian dan kebijakan yang patut ditunggu dan ditiru. Namun sikap yang terjadi dinilai justru sebaliknya. Dudung, kata dia, melakukan dugaan perbuatan pelanggaran hukum. Damai mengatakan seharusnya yang berwenang bisa mengusut atau memprosesnya secara ketentuan yang berlaku meskipun belum ada masyarakat pelapor atau mengadukan. Dan secara hukum, ucapan sang jenderal sebagai seorang perwira tinggi ini perilaku tidak elok. Selain sebagai seorang muslim dan pernyataan ini menurut pendapat saya adalah bagian dari tindak pidana formil dan merupakan delik umum. Demikian kata dia. Lebih lanjut, Damai berharap Puspomat dapat mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dudung. Ia mengatakan laporan dibuat sudah sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Harapan kami adalah semoga maraknya peristiwa delik penodaan agama, ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum individu-individu dan atau kelompok yang ada dapat dituntaskan secara due process dan equal dengan berpedoman sesuai rule of law atau konstitusional. Demikian ucapnya. Laporan tersebut telah dilayangkan kepada pihak Puspomat pada 28 Januari 2022 lalu. Damai mengklaim laporan itu diterima oleh pihak Puspomat bernama Agus Prasetyo. CNNindonesia.com telah menghubungi KSAD Dudung Abdurrahman dan Kadis Penat Brigjen Tatang Subarna terkait pelaporan tersebut, namun yang bersangkutan belum merespon hingga berita ini diturunkan. Pernyataan Dudung yang dipersoalkan Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama terlontar pada acara podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada November 2021. Dalam acara itu, Dudung bercerita beragam persoalan hingga menyinggung soal pentingnya bersedekah dan menolong orang.
Pada momen ini Dudung mengungkap cara dirinya berdoa kepada Tuhan. Kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia aja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Demikian kata Dudung. Singgung Habib Rizik, KSAD Jenderal Dudung, baliho disembah-sembah. Soal baliho kembali disinggung KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam podcast Deddy Corbuzier di kanal YouTube pada Selasa 30 November 2021. Hal ini pun terkait dengan Habib Rizik Syihab atau HRS dan FPI. Jenderal Dudung menceritakan saat dirinya masih menjabat Pangdam Jaya ketika menurunkan baliho Habib Rizik. Waktu saya masuk ke Kodam Jaya itu, saya lihat baliho bergelimpangan. Udah begitu nada-nadanya kok seruan jihad, revolusi akhlak lah. Baliho juga ada yang disembah-sembah. Demikian kata KSAD Jenderal TNI Dudung seperti dikutip Sindo News dari podcast tersebut. Saya pelajari apa ini. Kemudian saya pelajari juga video-video sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu. Demikian sambungnya. Ditegaskan Dudung dalam video berdurasi 1 jam 9 menit 13 detik itu menilai sikap Habib Rizik menjelek-jelekan pemerintah sebagai tindakan yang tidak baik. Saya lihat itu beraninya sekali. Dia, Habib Rizik, mengatakan pimpinan kita, presiden kita, dengan kata-kata yang tidak bagus. Demikian ungkapnya. Mengganti nama presiden kita dengan yang tidak benar, mendidih darah saya kayak begitu. Panas sudah, demikian tegasnya. Habib Kribo tegaskan ia bukan buzzer ataupun orang pemerintah. Habib Zain Asegaf alias Habib Kribo menegaskan ia bukan merupakan buzzer ataupun orang suruhan pemerintah atau pihak lain. Sikapnya selama ini merupakan murni karena pemikiran dan keyakinan dirinya. Sebagaimana diutarakan dalam podcast Deddy Corbuzier, Habib Kribo ini menyatakan dirinya tidak bisa diam ketika melihat kebatilan. Ia bahkan siap mati, apalagi dalam sejarahnya 18 keluarga Nabi saja meninggal dunia akibat dibantai dan dibunuh. Ia siap menerima segala konsekuensi termasuk kehilangan materi dan lainnya asal bisa memberikan perubahan dalam hidup yang hanya sekali ini. Saya tidak diarahkan oleh siapapun. Saya jual rumah saya, ngontrak gak bisa kerja. Kosan tapi saya happy. Kata orang saya berduit, seperak pun tidak dibayar pemerintah. Sekalipun saya dulu bela Ahok, kalau ada seperak saya masuk neraka. Saya mau bela orang benar saja. Ada risiko dibenci orang saudaranya saya. Demikian ujarnya. Ia mengaku tak mendapatkan seperak pun ketika dulu ia membela Ahok, Jokowi, dan lainnya. Mengajak kebaikan menolak kebatilan itu saja. Hanya butuh keberanian saja. Saya yakin banyak orang sepaham dengan saya, tapi cuma diam saja. Kenapa diam saja? Gak mau ambil resiko itu saja. Demikian jelasnya. Ia mengakui kalau keluarganya termasuk istrinya sering takut bahkan ketika melihat konten YouTube-nya. Istri saya nonton YouTube saya gak berani, jantungan. Kalau saya keluar dia takut, tapi saya gak ada takut sedikit pun. Jangan kita membantu orang kalau ada keuntungan dari orang itu dulu. Demikian jelasnya. Ditanya Deddy Corbuzier soal tuduhan sebagian orang kalau dia itu diduga orang pemerintah. Habib Kribo menolaknya keras. Terserah, saya tidak bisa menyangkan semua orang. Nabi saja dituduh macam-macam, yang penting saya mau bersuara. Mau terima bismillah, tidak mau bismillah. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya yakini kebenarannya. Demikian katanya. Agama itu menurut Habib Kribo adalah bagaimana memanusiakan manusia, tidak hanya soal ritual agama saja kepada Tuhan. Kalau agama cuma ngajarin sholat dan puasa, gak perlu turun Nabi. Intinya Nabi itu perlawanan untuk melawan kebatilan. Ritual nanti setelah di Madinah 13 tahun tidak ada ritual. Kemanusiaan yang dibawa. Demikian jelasnya. Ia menceritakan leluhurnya tidak berasal dan hidup dari kemasyhuran, tetapi tetap bisa memanusiakan manusia. Bahkan preman orang jalanan pun dirangkul. Ia prihatin saat ini banyak orang yang mengatasnamakan ulama maupun Habib tetap hanya untuk kepentingan materi belaka. Ulama, Habib yang baik justru gak laku, gak jadi infotainment. Tidak didengar, banyak Habib yang baik, ilmunya tinggi gak didengar. Manusia itu lihat luarnya saja, demikian katanya. Ia pun prihatin kenapa malah ada yang mengenakan tarif dan sebagainya, padahal Nabi dalam hidupnya memanggul sendiri beban hidupnya.
Kalau saya dikasih makan orang, saya memotong lidah saya. Maaf kalau Bro Dedi koruptor. Maaf kalau Bro Dedi koruptor, besok saya betuli. Cariin hadis membangun masjid, dosanya 80 tahun diampun.